Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Fatihah NIM 2120 198 akan mempraktekkan bagaimana cara media mobile learning pada mata kuliah media pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Ade Febrianti MPD. Sebelum kita masuk pada isinya, uh, tema yang diangkat atau materi yang dipelajari pada hari ini ialah peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi Ibu mau bertanya, ada berapa macam Khulafaur Rasyidin? Anak-anak Ibu semua. Ibu akan membagi atau membacakan siapa-siapa saja Khulafaur Rasyidin yang empat itu. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ialah Umar bin Khattab, yang ketiga ialah Utsman bin Affan, yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dari paparan yang semua Ibu sampaikan itu, kita akan merincikannya satu persatu. Jadi harap bersabar ya. Nah, adapun peristiwa yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ialah pada masa beliau um, ada menjadi khalifah pada 12 Rabiul Awal. Nah, pada masa beliau menyelesaikan upaya perhitungan Al-Quran. Yang kedua ialah mengirimkan pasukan ke daerah Syam. Ketiga ialah pada bulan Zulhijjah tahun ke-11 Hijriah, Abu berhasil membunuh dan menumpas pergerakan Nabi palsu yaitu Musailamah Al-Khazab. Nah, tadi kan sudah penjelasan tentang Abu Bakar. Sekarang siapa yang tahu apa penjelasan kita selanjutnya? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini, sebelum dimasuk pada peristiwa yang terjadi, Ibu akan membacakan dulu atau menerangkan dulu siapa sih Umar itu. Nah, Umar yaitu para khalifah yang meneruskan kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasulullah. Nah, adapun Umar itu dibunuh oleh Abu Lukluk atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia memimpin sholat subuh. Fairuz ini orang dari Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar itu sendiri. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lukluk terhadap Umar. Nah, adapun peristiwa yang terjadi pada masa Umar yang pertama ialah libur pada hari Jumat, yang kedua ia membuat kalender Islam, yang ketiga sholat tarawih berjamaah, yang keempat pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran, ia mendirikan pendidikan itu. Nah, yang kelima ialah menerangi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dengan lampu. Nah, itulah paparan atau materi tentang peristiwa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga. Nah, adapun peristiwa yang terjadi pada masa Utsman bin Affan ialah, nah itu perluasan membentuk armada perluasan angkatan laut wilayah, yakni di Afrika, Barkhoh, Tripoli Barat, Asia, Amnesia, Tabaristan, Amudariyah. Nah, di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Namun, budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Nah, di masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Nah, begitu juga dengan azan pertama pada hari Jumat. Ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Nah, itulah peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini khalifah ketiga di antara dari semuanya. Nah, sekarang peristiwa yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini ialah khalifah keempat dari semuanya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini diwarisi sebagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan atau ujian. Nah, ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan.
Lalu Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan dahulunya. Nah, adapun yang terjadi pada masa Ali ini ialah Perang Siffin. Perang Siffin ini perang antara Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat yang sudah Ibu sampaikan tadi dengan seorang imam Syiah yang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu gubernur dari Suriah, dan sepupu khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, pertempuran ini dinamai dengan Siffin. Ada yang tahu karena di tempat itu lokasinya bernama Siffin. Nah, pertempuran itu berhenti setelah orang-orang Suriah yang dihadapkan pada peluang kekalahan yang sangat besar. Nah, pada proses arbitrase ini berakhir secara tidak meyakinkan pada tahun 654 Masehi. Pertempuran ini dianggap sebagai bagian dari Perang Saudara Islam pertama. Nah, itulah yang bisa Ibu jelaskan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.